Kita lanjutkan kembali dua sisi. Sebelum saya berbincang kembali dengan Ibu Evi, saya ingin ke Pak Dirjen Pas terlebih dahulu, Pak Reinhard. Pak Reinhard bisa dengar? Ya, Pak Reinhard, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana yang dialami oleh Bu Evi, mulai dari informasi awal mengenai anaknya yang menjadi korban, tidak dikabarkan ke pihak keluarga. Kemudian tadi ada juga Bu Evi menyebutkan ada anaknya dimintai uang untuk iuran, Pak. Mulai dari uang sampah, uang keamanan, bahkan uang listrik, dan uang kamar juga. Jika tidak dibayarkan, anaknya diminta untuk tidur di lorong, di aula begitu. Bagaimana dengan kondisi-kondisi seperti ini, Pak Reinhard? Baik, selamat malam. Baik, yang pertama Bu, kami meminta maaf dan mengucapkan turut berbelasungkawa dan turut berduka cita pada keluarga, anak ibu, dan juga untuk keluarga-keluarga lainnya yang telah mendahului kita. Ini adalah musibah yang kita alami dan kami juga sekali lagi turut berduka cita dan berbelasungkawa kepada ibu. Perlu kami jelaskan yang pertama, kejadian ini awalnya adalah di lapas kelas 1 Tangerang, yaitu Kanwil, Banten. Itu bluetoothnya dimatiin, Pak? Menurut laporan dari Kalapas kepada Kak Kanwil, tapi keganggu itu jam 1 atau jam kurang, jam 1.30 saja 1.40. Pak Kalapas kelas 1 Tangerang melaporkan kepada Kak Kanwil terhadap peristiwa tersebut, yaitu Kak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten. Kemudian Pak Kak Kanwil mendatangi lokasi, ya ini di Lapas Kelas 1 Tangerang, lalu menghubungi kami, dan kami pada pagi itu juga berada di lokasi. Dari hasil yang hadir pertama, yaitu Kalapas dan Kak Kanwil berceritakan kronologisnya. Adapun kronologisnya seperti ini, yaitu pada 1.45 diketahui kejadian tersebut, yaitu kejadian tersebut diketahui melalui petugas pemasyarakatan yang menjaga di pos atas, di menara, yaitu di pos atas. Ya. Nah, pos atas ini yang melihat duluan, kemudian ada asap dan ada api. Kemudian yang dari pos atas ini menghubungi Kajaga, komandan jaga, kemudian dari komandan jaga melakukan kunci yang disimpan di komandan jaga untuk membuka. Ini yang kami dapatkan dari Pak Kalapas, dari Pak Kanwil, dari upaya-upaya komandan jaga dan Kalapas yang juga saat itu Kalapas serta Pak Kanwil ada di situ beberapa saat kemudian. Tapi peristiwa itu kurang lebih berlangsung cepat dan api cepat besar. Kemudian juga satu petugas lainnya yang saat itu memang hanya dijaga 13 orang menghubungi pemadam kebakaran dari kota Tangerang. Pada saat penyelamatan itu dari penjagaan ke lokasi itu kurang lebih 500 meter atau sekitar kurang lebih 500 meter, berupaya untuk melakukan pertolongan, yaitu dengan membuka. Nah, kemudian dari satu blok ini, di lapasnya ada 9 blok, satu blok, saya ulangi, di lapasnya ada 7 blok, satu blok itu terdiri dari 9 kamar. 9 kamar, lalu ada satu aula. Yang terbakar itu blok di C2. Bentuknya itu seperti pavilion. Jadi ada 9 kamar dan satu aula. Kemudian hasil daripada yang dilakukan oleh anggota untuk petugas pemasyarakatan untuk membuka, ada
yang tidak bisa dibuka karena suasana panas dan suasana api yang makin besar. Saat itu dalam 13 menit pemadam kebakaran sudah sampai dan melakukan upaya-upaya sehingga jam 3 sudah padam. Itu yang kami dapatkan dari Pak Kalapas dan dari Pak Kakanwil. Kemudian upaya-upaya yang kita lakukan setelah kejadian, pasca kejadian ini adalah menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan, kemudian mengevakuasi. Nah, dari hasil evakuasi ini pada pagi itu didapatkan 41 jenazah pagi itu. Kemudian berpindah ke rumah sakit setempat yang yaitu sekitar di Tangerang ini. Kemudian dari situ dalam tidak waktu berapa lama, kemudian pindah ke rumah sakit Keramat Jati. Ini adalah prosesnya. Kemudian pasca kejadian, kami Kak Kanwil, Kalapas dan kami untuk melakukan pembentukan pasca kejadian. Itulah kejadian yang terjadi. Kemudian pasca kejadiannya Pak Reinhard, kami melakukan ya. Pak, mohon maaf saya potong ya Pak ya. Ya, Pak Reinhard, ya mengenai kronologis kami sudah bisa juga mendapatkan informasi yang lengkap dari Anda barusan. Tapi ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan Pak, ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh ibu korban tadi Pak, mengenai adanya iuran atau sumbangan yang harus dibayarkan ke lapas yang diminta oleh anaknya sebagai warga binaan untuk iuran sampah, untuk iuran listrik, bahkan iuran kamar, dan lain-lain gitu Pak. Itu bagaimana penjelasannya Pak? Apakah memang ada praktik-praktik seperti itu di lapas? Ya, ini yang praktik seperti ini yang tentu perlu pendalaman. Saat ini juga tim dari internal melakukan pemeriksaan terhadap informasi tersebut. Tentu Pak Kalapas maupun Kanwil dari Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan ini tentang kebenaran itu. Ada lain yang saya ceritakan bahwa para warga binaan yang ada di 122 satu blok, 122 itu didominasi hampir 100 lebih orang adalah pelaku tindak pidana narkotika. Jadi 122 isinya pelaku narkoba, 115 Kak, didominasi. Nah, dari pelaku narkoba ini, itu barang bukti yang saya katakan Ibu tadi, barang bukti yang kecil. Kemudian yang disangkakan sebagai kurir, yang akhirnya dihukum menjadi lebih dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kemudian inilah yang didominasi di dalam kamar tersebut. Upaya-upaya kami, yaitu yang sudah kami lakukan. Tadi setelah kejadian tersebut, kami dengan Pak Kakanwil Banten melakukan membentuk tim, yaitu tim identifikasi, tim pemakaman, pengantaran dan pemulasaran, kemudian tim informasi dan tim untuk koordinasi stakeholder dan tim layanan informasi. Kemudian juga di depan lapas itu juga ada krisis center untuk bagi keluarga korban. Oke, Pak, hasilnya, krisis center ini sudah ada 31 yang keluarga yang sudah terindikasi bisa sampai ke sana, sampai diantar sampai ke rumah sakit Keramat Jati. Tentu tim ini juga berupaya untuk menghubungi para keluarga. Ada yang memang bisa dihubungi dan sampai sekarang masih ada beberapa orang pihak keluarga yang belum bisa dihubungi. Namun kami tetap berupaya mengantar, kemudian ke rumah sakit, memfasilitasi ke rumah sakit di Keramat Jati. Kemudian yang teridentifikasi, kami juga melakukan kemanusiaan, yaitu dengan mengantar sampai kepada pemakaman. Demikian juga memberikan santunan. Ini adalah upaya-upaya, termasuk juga para petugas juga yang sampai di trauma, karena mereka mengalami sendiri betapa besar, bahkan juga
traumanya demikian besar Ya, Pak kepada Renhat, para petugas. tadi Ya. saya ingin menyambungkan sedikit dengan Ibu Evi. Ibu Evi, ini tadi menyebutkan bahwa Anda sampai saat ini tidak bisa untuk melihat jenazah anak Anda ya Bu Evi. Ya, tadi kan Pak Dirjen sudah menyebutkan ada call center. Apakah Ibu Evi sudah sempat dihubungi oleh pihak call center atau melapor ke call center? Belum pernah sama sekali. Belum ya? Hanya menghubungi aja susah. Tidak dihubungi sama sekali. Pak Renhat, ini jadi pengakuan dari keluarga menghubunginya juga susah dan tidak dihubungi. Bahkan sampai ketika kejadian itu tidak ada pihak lapas yang memberitahu kondisi anak mereka yang juga ikut jadi korban kebakaran, Pak Dirjen. Baik, jadi ini waktu tadi saya pakai waktu dulu ya. Jam 4, jam 5 ini. Jam 6 evakuasi. Jam 5, jam 6 evakuasi, jam 7 ke rumah sakit, pembentukan tim, jam 8, jam 9 itu 2 jam membentukan tim untuk melakukan kegiatan. Setelah terbentuk tim ini, maka cara bekerja juga dilakukan untuk menghubungi. Kami memahami kemungkinan ada 1-2 seperti tadi yang belum. Lalu tadi tidak bisa masuk ke rumah sakit, tentu itu identifikasi dan itu adalah kewenangan dari pihak rumah sakit ya bisa atau tidak masuk. Yang kami perlu tekankan, kami sudah bekerja dan kami sudah bekerja maksimal. Ada dalam waktu krisis seperti ini, tentu ada jeda waktu yang bisa dihubungkan atau tidak. Oleh karena itu, kami menempatkan juga krisis center di depan lapas ini. Yang persoalan mungkin adalah tidak bisa masuk ke rumah sakit. Oke, seperti baik. itu. Ya, itu karena kewenangan rumah sakit. Ibu Evi ada yang ingin disampaikan mungkin atau dimintai keterangan ke Pak Renhat mungkin Ibu Evi, silakan. Halo? Ya, silakan Bu Evi. Iya, tadi kan Pak Renhat bilang katanya harus ada pendalaman untuk cari tahu kebenarannya. Terus saya ini adalah bukti kebenarannya untuk segala uang keamanan kah, uang sampah kah, uang listrik kah. Ini saya bukti kebenarannya karena saya punya bukti transfer. Terakhir tanggal 5 September ini bukti transfer ada. Terus mau dicari kebenarannya apa? Saya bukti, saksi hidup. Baik, ini sudah Anda jalani selama 4 tahun 6 bulan semenjak anak Anda ditahanan. 4 tahun 6 bulan. Baik. Dan itu berlangsung sampai terakhir. Dan setiap hari raya kita dimintai uang chat untuk chat lapas. Satu lagi saya mau kasih sampaikan, dia warga binaan. Dia selalu kelaparan, dia bilang makannya tidak enak. Kamu tahu nggak apa makan apa? Tempe yang digoreng pakai minyak belum panas, diceburin, udah diangkat, udah dikasih makan ke kita. Itu nasinya cuma sedikit. Dan cuma 2 kali makan. Katanya warga binaan. Mau dibina bagaimana? Mau jadi anak benar gimana? Baik, kita berikan kesempatan Pak Dirjen untuk menjelaskan. Gimana Silakan. kesejahteraannya dia? Terima kasih Bu. Kami terima kasih Bu atas informasi Bu. Tentu nanti kami akan melakukan pemeriksaan Bu terhadap Kalapas. Ini dari pihak inspektorat, dari Kanwil nanti melakukan pemeriksaan untuk menindak. Bila terbukti itu akan lakukan tindakan-tindakan. Kemudian masalah makan tadi, Itu Bu. kenapa? Ini Bu, jadi kami tempat anak saya yang terbakar. Saya mau cari tahu, saya mau penjelasan. Iya, Ibu, kita Karena beri bagi saya itu tidak adil. Baik, kita berikan kesempatan Pak Dirjen menjelaskan ya Bu Evi ya. Oke. Kami kembalikan ke masalah makan. Sampai saat ini anggaran untuk makan satu warga binaan itu 20.000 untuk 3 kali makan. Jadi inilah yang ada
di dalam lembaga pemasyarakatan, anggaran yang diberikan untuk 3 kali makan itu Rp20.000. Baik. Saya kira itu yang disampaikan. Makasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ibu Evi, sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita mendalam atas kehilangan yang Anda alami bersama keluarga, dan juga terima kasih atas waktunya sudah mau berbagi dan juga menceritakan apa masalah yang Anda hadapi selama anak Anda di tahanan, bahkan hingga hari terakhirnya ikut menjadi korban di Lapas Tangerang. Terima kasih sekali lagi Ibu-Ibu, Ibu Evi dan Ibu Esi. Salam untuk keluarga. Kami akan lanjutkan lagi 2 sesi dengan juga Pak Dirjen masih bersama kami usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.